Allah, Allah, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat membalikkan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas datang bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Barusan kita sama-sama mendengarkan firman Allah surat As-Saff ayat 8 dan Al-Baqarah ayat 9. Ada satu kalimat penting yang perlu kita fahami bersama-sama, yang nantinya akan menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab kita mau mempelajari, ya, kemudian mau mengikuti dan melaksanakan perintah Allah tersebut. Di sini Allah firman di Al-Baqarah penggalan terakhir ayat 109 tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka maafkanlah, biarkanlah dan berlapang dadalah, artinya berpalinglah dari mereka sehingga Allah memberikan perintahnya. Maka kita pernah sampaikan kepada kita semua, ya, kita hidup tidak sendiri. Ya, saat kita keluar dari sini, saat kita berhubungan dengan manusia yang lain, banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak hal yang tidak membuat kita tenang, membuat kita senang, banyak hal yang membuat kita tidak enak. Itu hal biasa karena Allah ciptakan ini untuk kita saling mengerti. Begitu nikmatnya orang-orang yang saling mengerti, saling memahami. Begitu bahagianya mereka. Apa kita pernah sampaikan, fahami orang lain, ya, bersabar atas perilaku mereka,
doakan hidayah turun bagi mereka, ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lawan itu atau kita lakukan satu hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah, mungkin terlalu keras, maka mereka akan menghindari kita, ya. Maka mereka akan menjauhi kita. Terus bagaimana kita akan berdakwah? Bagaimana kita akan menyampaikan perintah Allah kalau semua manusia, orang sekitar kita menjauhi kita? Walaupun mungkin mereka yang bersalah, mungkin mereka yang punya kata-kata tidak baik, tapi bersabar ini suatu keutamaan, paham ya? Maka di sini Allah firman, surat At-Taubah 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, kita bersyukur kepada Allah, kita ini istiqomah di jalan Allah, ya, kita selalu membuka Al-Quran, kita selalu ingin memahami Al-Quran, minimal kita membacanya setiap hari, minimal kita mendengarkan Al-Quran, ya, termasuk misalnya di TikTok, ya, termasuk di YouTube. Minimal setiap hari kita dengar bacaan Quran. Bacaan Quran saja bisa melembutkan hati kita, melembutkan akal pikiran kita. Wal yatalattaf, berlaku lemah lembut, kita lemah lembut kepada siapapun, ya. Nah, orang-orang yang berpenyakit ini karena jarangnya dia mendengar firman Allah, jarangnya dia membaca Al-Quran, jarangnya dia berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu tugas kita sebagai hamba Allah, umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita upayakan dengan maksimal, ya, menjadi contoh berdakwah bil hal, ya, dengan keadaan terbaik kita, ya, itu ya. Kita hadapi orang-orang seperti itu yang berhati berpenyakit itu. Otomatis tindak tanduk perilakunya dia akan tidak menyenangkan kita, pasti itu, ya. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun, ya. Surah yang turun ini akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Kita tidak boleh diam dengan ciri-ciri orang seperti itu, ya, paham ya? Kita harus andil turun, ya. Karena banyak di antara orang-orang yang di luar sana, ya, semakin paham Quran, semakin turunnya firman Allah, semakin lari daripada kebenaran, ya. Bahkan dari kalangan kita sendiri, ya, lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mementingkan hubungan yang menguntungkan saja, ya. Kalau tidak menguntungkan, ngapain berhubungan tidak menguntungkan, itu kata-katanya, ya. Padahal, ya, kita diberikan pemahaman Allah SWT bahwa kita berhubungan dengan siapapun, tidak memilih atau memilah, ya. Karena dengan itu kita bisa menyampaikan yang benar atau yang hak. Kemudian dari Imran 120 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum, jika kamu memperoleh kebaikan, misalnya mereka bersedih hati. Wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha, adapun jika kamu menerima bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, ada sekelompok manusia yang punya perilaku seperti ini. Jangan kau jauhi, kau benci, ya. Itu ujian bagi kita orang-orang beriman, ya, supaya kita bisa menyampaikan yang hak, ya. Karena hal yang baik atau yang buruk itu menjadi ketentuan Allah, bukan ketentuan kita, ya. Kita hanya menjalani saja apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, jika kamu
bersabar dan bertakwa, tidaklah tipu daya mereka akan menyusahkan kamu sedikit pun. Ya, dalam keadaan apapun kita tetap dalam ketakwaan kepada Allah, tetap bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Ya, efek-efek perilaku orang-orang yang tidak menyukai kita tidak berpengaruh kepada kita, tidak berpengaruh kepada kita. Kecil pengaruhnya, dengan sekali istighfar akan hilang, dengan sekali salawat akan hilang. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menghadapi banyak orang di luar sana, itu yang kadang mempengaruhi hati kita sehingga kita sedikit-sedikit terseret untuk apa? Condong kepada keburukan. Kita ikut-ikutan dalam berbuat kejelekan, kita ikut-ikutan untuk membenci, gitu. Ya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Ya, artinya semua menjadi ketentuan Allah. Dia memilih ketentuan yang buruk. Dia lupa kalau kita akan menjadi tanggung jawabnya dia sendiri. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Ya, Al-Isra ayat 7. Ya, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang saya berbuat baik, maka berbuat baik untuk dirinya sendiri. Barang saya berbuat buruk, maka dia berbuat buruk untuk dirinya dia sendiri. Ya, ini sudah patokan kita orang beriman. Ya, diajarkan oleh Allah seperti ini. Bukan berarti ngalah terus, bukan itu. Hal yang perlu diperjuangkan, dengan keteguhan perjuangkan, tapi dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan memperjuangkan sesuatu dengan cara mungkar atau lebih menzolimi daripada kezoliman mereka, itu sangat buruk, gitu ya. Kalau bisa bersabar itu satu keutamaan. Sabar dan takwa itu akan menjauhkan daripada pengaruh kejahatan mereka. Ya. Di sini saya berikan bukan hanya manusia yang seperti itu, tapi pengaruh setan yang mempengaruhi sekelompok manusia, ya, untuk menyerang orang-orang beriman, untuk menghalangi orang-orang beriman di jalan Allah, gitu ya. Itu kendala kita, itu problematika kita, gitu ya. Kemudian surat Yunus ayat 96 dan 97 Allah sampaikan, a'udzubillah minasyaitonir rajim, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu menjadi kufur atas pilihan sendiri, itu tidak akan beriman. Kalau sudah upaya kita lakukan untuk berdakwah, ya, dengan cara maksimal, tapi tidak bisa, ya sudah, itu ketentuan yang dia pilih sendiri, yang mereka pilih sendiri, bukan kita paksa mereka untuk mengikuti kita. Ya, tetap menjadi contoh, ya, jangan tidak memaksa kepada mereka untuk mengikuti kita. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Meskipun semua tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka tidak juga beriman hingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Ya, jadi nggak bisa dipaksa. Ya, yang penting kita jaga hati kita dan akal pikiran kita dari apa? Daripada kesesatan, asbab pengaruh daripada orang-orang yang memang tersesat atau menyampaikan sesuatu yang di luar fakta Al-Qur'anul Karim. Seperti yang Fakir jelaskan kemarin, suatu ayat 108 itu ada kaitannya. Orang-orang ini akan memadamkan cahaya-cahayanya Allah, walaupun dia ahli kitab, orang mengerti agama. Ya belum tentu walaupun mengerti agama, tahu kitab, bisa baca kitab, ya, kitab kuning, belum tentu dia hatinya meliputi daripada apa perintah-perintah Allah, meliputi daripada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu. Ya. Dan di surat Muhammad 32 sampai 34 di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'a. Sungguhnya orang-orang yang kufur menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah
dan memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, tidak akan dapat memberi mudarat bahaya kepada Allah sedikit pun. Di sini artinya termasuk orang-orang yang dilindungi Allah, orang-orang yang disayangi Allah, orang yang dirahmati Allah, orang yang diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala, juga terlindung daripada kemudaratan orang-orang tersebut. Ya. Wa sayuhbitu a'malahum. Dia, Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka. Orang-orang yang sengaja ingin apa? Menjegal orang-orang beriman, memadamkan cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya apa? Cahaya firman Allah, syariat agama Allah. Ya. Allah akan padamkan, Allah akan hapus amal mereka sendiri. Ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, jangan batalkan amal-amalmu. Jangan ragu. Ya, jangan ragu. Kau udah yakin dengan amal soleh yang kita lakukan seperti ini, lakukan maksimal. Jangan berhenti. Ya. Jangan stop. Teruskan. Maksimalkan sehingga Allah mengokohkan batin hamba. Jadi kita maksud perintah Allah dengan istiqomah secara simultan terus menerus, maka Allah kokohkan batinmu. Kalau batin kokoh, dera apapun dari luar, hantaman ujian apapun, problematika apapun akan mampu kita hadapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan mengampuni mereka sebelum ada kematian bertobat kepada Allah. Makanya Al-Fakir tidak menuduh orang di luar sana saja. Kita sendiri sandingkan amal soleh kita dengan taubat. Ya. Sehingga Allah jaga kita. Ya. Secara maksimal kita dalam kehidupan kita. Ini perlu dipahami dan dimuliakan Allah. Kemudian di surat Hud ayat 19 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja, yaitu mereka yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan menghendaki jalan itu bengkok. Ya, sekarang banyak loh ya. Ya, yang saya sampaikan kemarin itu. Orang-orang yang dianggap tokoh, dianggap orang-orang yang mengerti tentang agama, tahu kitab, tapi memutarbalikkan pemahaman kitab Allah, mengotak-atik dengan akal pikiran mereka, supaya apa? Jalan kita menjadi bengkok. Ya, dan dengan memasukkan akidah bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka orang yang kufur terhadap hari akhir. Ya, mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, banyak dari dua seperti itu. Sekali lagi Al-Fakir tidak hanya nunjuk di luar, tapi dalam diri kita ini. Ya, dalam majelis kita sendiri. Ya, apa yang telah kita dapat? Istiqomah kita sekian lama, apa yang kita dapat? Ya, peningkatan apa? Amal ibadah kita, kehidupan kita, hubungan sosial kita, apa yang meningkat? Ya, perhatikan itu dengan seksama, evaluasi diri kita masing-masing. Ya, sudah sekian lama, apa yang meningkat? Apa yang didapat dari duduk seperti ini? Ya, apa manfaat yang bisa diambil? Ya, tentunya dalam pendekatan diri kepada Allah bukan lain bukan manfaat dunia saja, bukan tidak boleh, tapi manfaat untuk kedekatan diri kepada Allah, apa yang kau dapatkan? Itu yang perlu dikaji oleh masing-masing. Banyak menilai diri sendiri. Ya, istilahnya salahkan diri kita sendiri, sehingga kita banyak bertobat kepada Allah.
Jangan salahkan orang lain. Tapi kejadian tadi yang saya sampaikan banyak di luar seperti itu. Hadapi dengan sabar dan takwa, maka pengaruhnya akan tidak begitu nampak. Kecil dengan istighfar dan sholawat akan hilang. Mudah-mudahan kita sama perlindungan Allah. Ya Allah, berikan kekuatan, ketahanan hati, jiwa, akal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Mudahkanlah kami dengan rukuk dan sujud. Berikanlah kami kebahagiaan ya Allah, kebahagiaan istiqomah, kebahagiaan sabar, kebahagiaan tawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan ya Allah, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, keberkahan ilmu yang bermanfaat, keberkahan daripada hubungan sosial kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Berikan pemahaman kepada kami ya Allah, cara untuk menanggulangi gangguan-gangguan mereka. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah. Ampuni suami kami, ampuni istri kami, ampuni keturunan kami semua ya Allah. Dan kami titipkan seluruhnya kepadamu ya Allah, sampai nanti kau bangkitkan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.